Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita akan melanjutkan materi perkuliahan penulisan karya ilmiah ya. Nah, di minggu ini teman-teman melanjutkan kembali setelah di minggu kemarin saya menjelaskan tentang bab satu pendahuluan ya. Kita refresh sejenak. Di bab satu pendahuluan, teman-teman mendapatkan tugas membuat latar belakang secara lengkap, lalu membuat identifikasi masalah, pertanyaan masalah ya. Nanti mungkin ada tambahan sedikit, yaitu tujuan dari pembuatan makalah. Nah, itu tinggal menjawab saja pertanyaan permasalahan. Kalau pertanyaannya adalah bagaimana solusi untuk menghadapi tantangan, menciptakan budaya perusahaan yang baik. Berarti nanti tujuan dari pembuatan makalah adalah mengetahui solusi untuk menghadapi tantangan, menciptakan budaya perusahaan yang baik. Jadi menjawab pertanyaan ya untuk tujuan makalah tersebut. Oke, jadi sangat sederhana, nanti bisa kita tambahkan di akhir saja. Baik, kita lanjutkan dulu untuk minggu ini, yaitu kita masuk ke bab 2 tentang penyusunan atau menyusun landasan teori atau kajian teori. Nah, ini juga merupakan inti dari sebuah karya ilmiah atau metode penelitian juga yang sangat penting, baik dalam skripsi, tesis, dan sebagainya. Nah, kajian teori ini kalau dalam artikel jurnal disebut dengan literatur review atau bagian dari landasan teori. Nah, ini wajib ada ya, wajib ada dan tidak bisa begitu saja ditulis secara asal. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya apa saja? Jadi teman-teman kita kembalikan lagi contoh di awal, yaitu kita pakai judul menciptakan budaya perusahaan yang baik untuk membentuk kinerja karyawan yang lebih inovatif ya. Kita pakai judul contoh tersebut di judul makalah teman-teman. Nah, lalu menyusun bab 2-nya seperti apa untuk judul tersebut? Ya, kita perlu perhatikan di sini syarat dalam membuat bab 2 atau kajian teori itu teman-teman harus punya skill dalam hunting artikel jurnal ya. Artikel jurnal yang saya sarankan, yang kami semua rekomendasikan, yang banyak peneliti lakukan sebagai rekomendasi terbaik adalah untuk portal bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu bisa pakai Google Scholar. Lalu kita bisa juga masuk ke portal jurnalnya Elsevier, Emerald, atau portal Garuda. Oke, nanti saya jelaskan caranya seperti apa. Tapi mungkin teman-teman sudah ada yang mencoba ya membuat karena sudah mulai menyusun laporan untuk administrasi bisnis yang project observasi karena ada bab 2 landasan teori. Oke, lalu syarat berikutnya yang Anda cari adalah hasil dari penelitian atau dalam bentuk artikel. Jadi portal jurnal itu adalah kumpulan dari jurnal-jurnal atau artikel-artikel. Jadi dia hanya rumah sifatnya ya. Sifatnya hanya rumah di mana dia menampung berbagai hasil penelitian dalam bentuk artikel ya. Nah, artikel jurnal nanti yang Anda harus cari itu perhatikan tahun terbitnya. Tahun terbitnya ya, tahun terbitnya pastikan 5 tahun terakhir. Sekarang di 2023. Pastikan terakhir itu kalau bisa adalah di tahun 2018, 2019, 2020 ya. Boleh nggak Bu di 2014? Kemarin ada yang bertanya sudah menyusun makalah dari hasil laporan proyek administrasi bisnis. Boleh ya silakan. Tetapi usahakan 5-7 tahun terakhir. Kalau ternyata masih banyak teori yang memang terbarukan, misal Anda mengambil pengertian budaya perusahaan di tahun 2014, biasanya para pembimbing minta mengganti untuk di tahun yang terbaru. Karena pengertian yang terbaru itu rata-rata sudah banyak yang di-upgrade ya. Jadi sudah banyak antitesisnya, sudah banyak hal terbarukan lagi di 5-7 tahun terakhir karena ilmu sosial itu sangat dinamis, perkembangannya sangat cepat, apalagi yang berkaitan dengan bisnis dan juga digital atau yang berkait dengan ini ya.
5.0. Nah, otomatis kita fokuskan 5-7 tahun terakhir. Oke. Lalu standar sitasi atau cara format penyusun daftar pustaka, yaitu menggunakan yang paling umum adalah APA, American Psychology Association. Nanti saya tunjukkan seperti apa standarnya. Tetapi ini bisa dipermudah dengan cara menggunakan aplikasi Mendeley. Sekarang sudah wajib teman-teman harus punya Mendeley di desktop laptop masing-masing bagi yang ingin lulus skripsi atau tugas akhir, bagi yang ingin menyelesaikan studi ya. Banyak sekarang menjadi syarat sidang harus menggunakan referensinya adalah format Mendeley atau APA. Lalu submit keywordnya itu perlu diperhatikan ketika Anda memasukkan di search engine dari portal jurnal. Ya, ketika masuk Google Scholar, masukkan keyword yang saya berikan miring di sini, font miring dalam judul makalah yang saya contohkan, yaitu menciptakan budaya perusahaan yang baik untuk meningkatkan atau untuk menciptakan kinerja karyawan yang lebih inovatif. Otomatis di sini yang perlu dimasukkan keywordnya adalah budaya perusahaan ya. Jadi Anda harus cari jurnal-jurnal atau artikel-artikel terkait budaya perusahaan dan juga artikel terkait kinerja karyawan. Oke. Nah, itu yang Anda masukkan di search engine dari portal jurnal. Misalnya Anda masukkan budaya perusahaan di Google Scholar search engine. Oke. Lalu kita lanjut. Lalu syarat berikutnya adalah subbab. Subbab dalam kajian teori yang perlu Anda susun itu meliputi subbab pengertian, ada subbab tahap, jenis, ciri-ciri, indikator, mungkin penilaian ya kalau kinerja, tantangan, hambatan, atau solusi, atau sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Nanti atau macam, cara, dan sebagainya. Nah, itu banyak sekali teori-teori atau subbab sesuai kebutuhan dari variabel Anda yang ingin diteliti. Oke, untuk per subbabnya berapa teori ahli? Jadi, rata-rata untuk makalah sederhana biasanya kita butuh 3-5 teori ahli. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris. Kalau dalam skripsi, tesis, dan tugas akhir, rata-rata kalau Anda mengambil metode penelitian deskriptif dan kualitatif, teori ahli per subbab itu diminta oleh pembimbing 7 teori ahli minimal ya apabila Anda pendekatannya menggunakan metode penelitian kualitatif atau metode deskriptif kualitatif. Anda harus punya bab 2 yang kuat, yang lengkap karena Anda akan melakukan pembahasan secara deskriptif secara penjabaran di bab 4. Otomatis kekuatannya ada di bab 2. Ya, berarti hunting skill-nya harus mumpuni. Oke. Apa maksud dari 5 teori ahli per subbab? Nah, perhatikan, subbab itu satu, ada pengertian. Artinya, kalau misal nanti judulnya Anda adalah subbab pertama. Jadi ini ya, saya sudah buatkan, contohkan isi dari bab 2 apabila judulnya menciptakan budaya perusahaan yang baik untuk kinerja karyawan yang lebih inovatif itu terdiri dari pengertian budaya perusahaan, jenis, tipe, hingga seterusnya ya. Jangan lupa nanti juga ada subbab tentang pengertian kinerja karyawan. Untuk bab bullet numbering dan margin dan sebagainya tolong diperhatikan apabila bab itu kan otomatis Romawi 2 ya. Romawi 2, Romawi 1 itu pendahuluan, lalu A ada latar belakang gitu ya. Nah, kalau ini gitu ya. Kalau yang bab 2 berarti susunan bullet numberingnya Romawi 2 kajian teori. A budaya perusahaan. Di mana A1 adalah pengertian budaya perusahaan. Lalu ada A2 jenis budaya perusahaan hingga seterusnya di A7 ya yang menjelaskan subbab budaya perusahaan sampai A7. Lalu berikutnya yang B adalah ini tentang variabel kinerja karyawan. Berarti B1 pengertian kinerja karyawan hingga B berikutnya ya sampai solusi menciptakan kinerja karyawan inovatif.
Lalu masing-masing dari poin ini Anda harus mengisi, mencari teori ahli. Anda harus membuat atau memasukkan referensi-referensi dari teori ahli. Ya, pengertian budaya perusahaan menurut ahli minimal 5-7 ahli. Cara mendapatkannya adalah skill hunting jurnal yang tadi saya sudah jelaskan, singgung sedikit, yaitu kita masuk ke portal Google Scholar. Itu yang paling sederhana, paling gampang, paling basic, paling fundamental yang memang kalian harus bisa dan di luar kepala. Ya. Kenapa pakai portal Google Scholar? Karena ini sudah terafiliasi dengan banyak indeks yang terpercaya untuk portal jurnal. Karena ada beberapa yang ecek-ecek atau yang jelek ya artikelnya atau dibaca nggak enak. Atau yang kalian cari nggak kalian dapatkan. Misalnya nggak ada pengertiannya, tahu-tahu ada hasil dan pembahasan. Nanti beragam artikel akan Anda rasakan ketika Anda menemukan dan membaca. Mana yang enak dibaca, mana yang nggak enak, mana yang bolong, mana yang lengkap, itu akan menentukan bagus tidaknya dan indeksnya makin terpercaya. Biasanya kita sarankan di Google Scholar menggunakan indeks Sinta gitu ya, bahasa Indonesia itu wajib jurnal artikelnya terindeks Sinta Indonesia. Nah, caranya Anda masukkan saja nanti kata kunci, yaitu kata kuncinya kalau judul menciptakan budaya perusahaan berarti yang Anda masukkan adalah judul budaya perusahaan. Nanti akan muncul banyak sekali pilihan artikel-artikel jurnal. Anda bisa pilih salah satu, Anda bisa download dan Anda baca khususnya di bagian kajian teori atau literatur reviewnya. Ya, cari yang pengertian. Cari yang pengertian. Lalu trik kedua, kalau jurnal tersebut sudah menjelaskan pengertian dari beberapa ahli, lalu dia membuat sebuah kesimpulan akan pengertian, nah disitulah Anda bisa mengambil pengertian dari ekstraksi kesimpulan si penulis jurnal itu yang Anda masukkan. Ya, misal Anda jurnalnya tahun 2019, meneliti tentang budaya perusahaan di sektor perbankan. Lalu dia ada kajian teori pengertian budaya perusahaan dari 3 ahli, teori ahli. Lalu dia simpulkan dari 3 itu muncullah pengertian yang versi pemahaman si penulis tersebut dari kolaborasi 3 teori pengertian di atasnya. Nah, hasil itu, kesimpulan pengertian itu Anda bisa masukkan dalam satu pengertian terbaru yang nanti mensitasinya adalah dari nama pengarang jurnal tersebut. Bisa juga caranya seperti itu, teman-teman. Untuk Google Scholar bisa dipakai bahasa Inggris. Anda bisa mencari jurnal bahasa Inggris. Tapi kuncinya, keywordnya yang Anda masukkan di search engine harus bahasa Inggris. Corporate culture, boleh ya. Atau work performance, boleh. Atau excellent service, boleh. Atau misalnya stress management, boleh. Nah, nanti biasanya paling banyak citasinya itu sudah mengindikasikan bahwa dia terindeks dengan baik. Kalau bahasa Inggris, kita sarankan di indeks Scopus, Copernicus, atau Web of Science. Kalau memang tidak bisa untuk latihan makalah ini, kita sarankan indeksnya Sinta terlebih dahulu supaya kita latihan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Saya ingin melihat trik apakah Anda bisa memenuhi syarat-syarat basic dari penulisan bab 2. Ya. Lalu ada juga portal jurnal atau rumah jurnal ya yang versi bahasa Inggris, versi asing yang sangat direkomendasikan dan ini digunakan oleh semua kampus di Indonesia yang bahkan mungkin ada yang sudah mewajibkan bab 2 skripsinya adalah jurnal asing, wajib. Ada yang sudah seperti itu standarnya. Apakah kampus kita juga akan seperti itu suatu saat nanti? Bisa jadi apabila dosennya sudah komposisi memungkinkan yang muda-muda semua. Nanti bisa jadi kalian diminta bimbingan ketika bab 2 semuanya bahasa Inggris, ya. Dan ini sudah terjadi beberapa kampus di Indonesia, bab 2-nya tidak boleh bahasa Indonesia untuk teori ahlinya. Nah, cara mencari adalah paling gampang masuk ke elsevier.com. Anda harus login, register terlebih dahulu ya. Anda harus register, silakan Anda register pakai email dan juga password buat password baru. Karena nanti Elsevier akan
berhubungan dengan Mendeley Desktop dan Reference Manager. Jadi untuk bisa membuat kutipan di bab 2 ya, kutipan itu adalah ketika Anda menjelaskan teori lalu dalam kurung nama ahli, tahun. Nah, di situ Anda tidak manual lagi, melainkan sudah menggunakan Mendeley. Nah, Mendeley ini aplikasi yang perlu Anda download gratis, dan wajib punya untuk era tahun ini. Otomatis Anda termasuk yang harus punya. Oke, sehingga nanti ketika sudah punya login register dari elsevier.com, Anda tinggal download menggunakan Mendeley Desktop ya, tinggal search di Google Mendeley Desktop, tinggal download, tinggal install ya, nanti saya tunjukkan. Oke, kurang lebih seperti itu cara huntingnya. Nah, berikutnya adalah daftar pustaka. Nah, ini tidak lagi apabila menggunakan Mendeley. Apabila menggunakan Mendeley Desktop atau Mendeley Reference Manager, Anda tidak perlu lagi menyusun ulang daftar pusaka manual satu persatu, mengetikkan nama, tahun, judul artikel, dan juga nama jurnal. Sudah tidak zamannya lagi, zaman AI manual satu-satu, mendingan di rumah aja. Ya, ini sudah era modern ya, karena tadi saya sudah jelaskan standar sitasi untuk reference atau referensi daftar pustaka baik di semua karya ilmiah termasuk makalah, banyakan atau mayoritas menggunakan format EPA. Ya, ingat menggunakan EPA. Jangan ada lagi yang nggak ngerti, karena ini sudah wajib harus tahu, wajib hukumnya. Jangan sampai nggak tahu lagi. EPA, ya. Tergantung nanti misal Anda sekolah di kampus lain ya, bisa jadi menggunakan format Chicago atau Harvard. Tetapi banyakan untuk Indonesia, skripsi Indonesia atau tugas akhir Indonesia itu menggunakan APA, American Psychology Association. Kenapa Amerika? Ya begitulah, karena negara maju, negara adidaya, semua standar dia yang bikin, dia yang punya, dia yang bayar, dia yang bikin supaya kita yang bayar. Ya begitulah nasib ya. Nah, lalu ini bisa kalau mau manual, kalian bisa copy ini di blog lalu di copy paste. Tetapi itu akan menyulitkan Anda ketika tugas akhir nanti. Benar-benar ketika mendapatkan dosen disyaratkan Anda harus pakai Mendeley. Kalau pakai Mendeley ini tidak perlu tulis satu-satu. Tiba-tiba Anda klik saja sudah muncul semua daftar pustakanya. Tidak perlu nulis satu-satu per artikel lagi. Ya, jadi otomatis mulai sekarang ini merupakan sinyal bagi teman-teman untuk segera memperbaiki laptopnya, untuk segera mengupgrade laptopnya, untuk cari uang tambahan, untuk segera berusaha punya laptop yang baik karena Anda sudah di penghujung akhir-akhir tahun Anda sekolah atau kuliah. Otomatis senjata Anda yang paling terakhir adalah laptop, ya. Dan di situ pastikan bisa atau Anda bisa download Mendeley Desktop ya. Nanti ada beberapa syarat sidang itu harus pakai Mendeley untuk daftar pustaka dan standar kutipan di bab 2. Oke. Nah, ini adalah contoh format kutipan. Ya, misal Anda menulis bab 2 pengertian. Misalnya pengertian tentang kita katakan judulnya tentang menciptakan lingkungan kerja efektif gitu ya, supaya membentuk keterlibatan karyawan yang lebih intens ya. Otomatis butuh pengertian dulu ya, subbab pengertian lingkungan kerja. Oke. Nah, di sini saya contohkan dari salah satu jurnal. Nah, ini yang dimaksud dengan kutipan. Jadi lingkungan kerja Anda bisa lihat di sebelah kanan itu ada menurut Sedar Mayanti dalam Dewi dan Pristiono. Nah, Dewi dan Pristiono dalam kurung 2016 itu kalau sudah menggunakan Mendeley Anda tidak perlu mengetik nama Dewi dan mengetik tahun. Anda tinggal menyetingkan jurnal yang sudah Anda download, masukkan di Mendeley Reference Manager, Anda tinggal insert, lalu tiba-tiba muncul kata Dewi Pristiono 2016 ya. Nanti tinggal diklik add bibliografi, daftar pustaka sudah otomatis tersusun. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu ada lagi ini ya. Dari Fandi Ciptono, Anastasia Diana,
tahun 2011. Saufeli, Masliha 2018. Nah, ini yang dimaksud dengan kutipan. Jadi dengan menggunakan Mendeley, Anda tidak lagi manual. Ciri-ciri tidak manual, ketika kita klik Word Anda, Microsoft Word Anda, ya, nanti kita biasanya meminta soft file skripsi Anda. Kita klik, kalau dia bentuknya ngeblok, ya, antara Fandi Ciptono sampai Atmanu 2011 itu kita klik pakai kursor dan ada simbol ngeblok huruf dari Fandi sampai 2018, 2011, artinya sudah disetting Mendeley. Kalau belum ngeblok, kita klik belum terjadi blok ya. Karena itu berarti belum disetting menggunakan Mendeley. Ingat, ini dia terafiliasi dengan Elsevier. Jadi saya sarankan Anda semua register elsevier.com dan juga segera mendownload Mendeley supaya teman-teman latihan membuat kutipan yang baik. Sudah mencicil dari sekarang ya untuk masa depan kalian sendiri. Oke, lalu tutorialnya gimana Bu? Bikin Mendeley memasukkan referensi bagaimana? Ini kalian belajar mandiri sendiri karena sudah era digital. Di YouTube banyak banget tutorial Mendeley, apalagi di Instagram, apalagi di TikTok. Ya, di TikTok sudah banyak sekali tutorial Mendeley memasukkan referensi gampang, pang. Pokoknya kalian tinggal buka itu laptop, kalian pantengin, lihat satu-satu step by stepnya. Ya, sangat mudah sekali. Tidak ada yang tidak bisa. Semua kakak tingkat kalian pada akhirnya bisa juga. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Bab 2, di mana kajian teori itu perlu ada beberapa syarat yang teman-teman penuhi, gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, mungkin saya bisa tunjukkan gitu ya beberapa contoh. Nah, ini yang dimaksud dengan Mendeley Reference Manager. Jadi, ini kalau sudah menemukan jurnalnya ya, teman-teman tinggal add new di sini ya, add new. Nanti kita masukkan gitu ya. Misalnya kita mau enter from komputer, ya otomatis jurnal yang sudah Anda masukkan, sudah Anda buat dalam database folder di laptop masing-masing, nanti di-insert ya, dia akan muncul ya. Nah, seperti ini. Nanti di Microsoft Word Anda itu akan ada plugin ya. Di Microsoft Word Anda akan ada plugin-nya yang paling atas sendiri tuh, yaitu Mendeley Reference Manager ya. Ketika bisa diklik, nah dari situ Anda sudah bisa memasukkan format kutipan yang mengarah dengan Mendeley. Jadi itu untuk mengecek apakah ini benar-benar ada jurnalnya atau tidak ya, bahwa landasan teori yang Anda cantumkan itu sungguh-sungguh Anda temukan jurnalnya atau tidak. Karena sekarang checking plagiarisme itu cukup ketat ya. Bisa jadi plagiarisme itu cukup ketat sekarang, sehingga sekarang semua menggunakan aplikasi atau AI. Oke. Nah, mungkin saya mau tunjukkan lagi ya untuk teman-teman yang lainnya. Cara hunting jurnal ya paling sederhana itu menggunakan Google Scholar. Nah, seperti ini. Oke. Kita masukkan kata kunci. Nah, setelah itu kalian bisa melihat-lihat di sini banyak artikel ya. Nah, ini yang paling atas citasinya terbanyak ya. Bisa jadi ini baik sekali, dia punya kredibilitas indeks Journal of Management Review di 2018 ya. Kalian bisa klik gitu, kalian bisa ambil jurnalnya ya. Jadi harus sering-sering seperti ini. Jadi nanti pada akhirnya Anda sampai di proses ini. Untuk hunting jurnal ini cukup memakan waktu lama. Ini yang menyebabkan proses pembuatan TA skripsi lama. Karena apa? Prosesnya itu detail. Kalau Anda tidak mengikuti, tidak paham triknya dari awal, ya butuh waktu lebih lama untuk belajar. Sedangkan waktu itu berjalan terus, bergerak terus, umur bertambah, kesempatan lewat-lewat terus. Buka CPNS, buka terus, BUMN, buka terus. Sehingga proses belajar Anda itu juga memakan waktu. Ya,
Jangan malas-malas untuk belajar. Kecuali Anda anak yang cepat belajar. Waktu singkat, tapi Anda begitu paham, begitu membaca, begitu Anda lihat tutorial paham, itu bersyukur. Ya bagaimana yang nggak paham-paham, butuh catch up waktu yang takes time yang lama. Jadi perlu disingkat gitu. Kalau memang Anda tidak punya waktu dan malas, tapi pastikan Anda orang cepat belajar. Nah, kalau untuk Anda tipe yang nggak cepat belajar, saya sarankan jangan malas. Untuk catch up waktu butuh proses, karena butuh proses gitu ya. Nah, ini sudah di-download ya, kita bisa ambil ya. Nah, ini nanti tolong ditaruh folder masing-masing. Berarti ini adalah folder tentang budaya perusahaan, diberi nama nanti di sini ya, diganti ya. Kalau di folder Anda, lalu dimasukkan ke insert Mendeley Anda. Ya, itu caranya seperti itu. Tutorialnya ada di YouTube. Saya tidak berikan. Anda belajar sendiri. Anda independent study sendiri untuk bagaimana tutorial Mendeley. Ya, karena itu sebenarnya masuk ke teknis untuk metopen, bukan teknis karya ilmiah. Ya, tetapi ini saya berikan informasi ini untuk teman-teman bisa punya kualitas dari bab 2 yang standar seharusnya. Standar internasional dan nasional. Ya, sekarang sudah semuanya seperti itu. Oke. Nah, lalu ini yang elsevier.com. Jangan lupa register terlebih dahulu ya di sebelah kanan. Kalau Anda masukkan kata kunci, kalau Elsevier bahasa Inggris. Kalau mau hunting artikel jurnal di Elsevier harus bahasa Inggris ya. Variabel Anda di bahasa Inggris kan. Oke, lalu habis itu Anda pilih di sini journals ya. Anda bisa pilih di sini salah satu ya. Ingat, fokus ada bab 2, jadi Anda hanya berfokus kepada pengertian atau subbab-subbab ya yang Anda butuhkan di bab 2 saja. Itu ya teman-teman. Jadi nanti silakan Anda hunting dan Anda perbanyak folder yang Anda butuhkan terkait variabel dari judul Anda. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini butuh yang namanya kemampuan mencari, butuh yang namanya kegigihan gonta-ganti kata kunci, butuh kegigihan membaca. Ya, ini merupakan skill yang harus diasah sedini mungkin, secepat mungkin. Kalau tidak, Anda tidak bisa menyingkat waktu karena ini cukup memakan waktu menyusun bab 2 itu ya. Nah, untuk makalah seperti apa Ibu? Untuk makalah latihan penulisan ini, mata kuliah ini. Untuk penulisan mata kuliah ini, saya cuma butuh 5 teori ahli saja per subbabnya. Ya, untuk menyusun bab 2, isinya ini semua, ya, isinya adalah urutan ini semuanya tadi sudah saya jelaskan. Lalu masing-masing per isi per poin ini sekitar 5 saja teori ahli. Ya 5 saja. Kalau nggak nyampe, nggak mampu, ya sudah. Itu nilai yang Anda akan peroleh. Oke. Nah, nanti untuk berikutnya saya mau lihat siapa yang berhasil pakai Mendeley, siapa yang tidak berhasil. Ya, silakan nanti dicoba. Ya, kalian mulai belajar mengotak-atik. Setelah hunting jurnal, kalian otak-atik Mendeley, kalian pakai praktekan. Ya, tunjukkan ke saya, Bu, berhasil. Bu, sulit. Ya sudah, nasib kalau sulit. Nanti pasti bisa sendiri karena ini teknis ya. Sangat-sangat teknis. Oke, nanti kita bisa tunjukkan seperti apa contohnya. Yang penting kalian mencoba terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk cara mendownload adalah di sini mendeley.com itu ya. Desktop. Nah, nanti download di sini. Tapi ketika mendownload Anda diminta login elsevier.com. Artinya Anda harus register dulu di elsevier.com. Bu, kalau misalnya bayar bahasa Inggrisnya, jurnal bahasa Inggrisnya bayar, gimana Bu? Gitu ya. Gimana kalau jurnal bahasa Inggrisnya membayar? Nah, kalau misalnya membayar, gitu ya, teman-teman bisa masuk ke Skyhub dan sebagainya. Pasti sudah tahu toh? Sudah ada TokTok, sudah ada IG, tinggal masukkan kata kunci, gitu ya. Itu sering masuk ke FYP. Untuk anak-anak yang lagi skripsian, lagi tesis.
Gimana caranya untuk ngehack jurnal bahasa Inggris yang berbayar biar gratis? Ya itu sudah rahasia umum banyak sekali. Kalau sampai tidak punya FYP itu masuk ke timeline Anda, berarti selama ini kurang aware dengan akademik dan nasib Anda. Anda sudah harus mulai ke arah itu. Tips, hacks, dan juga trik bagaimana Anda bisa menyelesaikan paper. Nah, itu sudah banyak sekali di sosial media. Ya, Anda masukkan di sini nanti link yang nanti misalnya berbayar. Kalau di sini simbol artikelnya open access berarti ini free, ya. Nah, ini yang bayar kayaknya. Speaking diversity language, ya ini kayak bayar, bos. Nah, masukkan doinya supaya kita tidak perlu bayar, sudah bisa download jurnalnya. Semua orang sudah tahu. Ya mudah-mudahan bisa. Ada yang nggak bisa gitu ya. Oke, berarti nggak bisa. Ya jangan dipaksa juga. Ya kita cari lagi yang lain. Ya mungkin dia sudah hapus atau sudah tidak lagi berbayar dan sebagainya ya. Banyak sekali. Oke. Tadi caranya masukkan doinya. Itu ya. Ada yang tidak bisa, ada yang bisa. Kalau memang tidak bisa, jangan dipaksa. Ya sudah nasib. Oke, gitu ya teman-teman. Banyak yang nggak bisa. Gitu ya. Kalau misalnya mau mencari yang tanpa di Elsevier, biasanya kita langsung masuk ke Google Scholar, tapi bahasa Inggris gitu ya. Corporate Culture. Jadi Google Scholar juga bisa menggunakan versi bahasa Inggris, teman-teman ya. Ya, seperti ini. Tapi ingat tahunnya diperhatikan, banyak juga yang buku ya, hati-hati gitu ya. Yang ini dia Xavier. Nah, ini kan downloadnya bagaimana gitu. Oh, ini open access. Kalau open access biasanya bisa. Biasanya gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Oke, ini bisa masih error lagi. Oke, banyak yang error ya. Memang agak susah teman-teman. Jadi seperti ini skill hunting. Misalnya nggak nemu, cari lagi. Terus sampai nemu. Nah, kayak gitu. Sulitnya seperti itu. Kadang dia minta bahasa Inggrisnya berapa gitu ya. Nah, ini yang buku. Ada yang buku, ada yang bukan buku gitu ya. Konsep dari corporate culture dan organisasi. Oh, ini buku juga. Nah, oke, ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Jadi hati-hati. Kalau bisa, Anda segera ambil. Kalau tidak bisa, ditinggal saja. Karena banyak juga yang sekarang ini sudah orang tahu ya. Jadi banyak yang ngehacknya agak sulit gitu ya. Baik, ini yang bisa ya. Managerial Ability, Corporate Social Culture, dan MES. Nah, di sini Anda bisa cari pengertian tentang corporate culture. Nah, ini dia ya. Nah, kenapa warnanya biru? Ini dia menggunakan Mendeley. Jadi standarnya seperti ini. Ya, jadi dia membiru. Ya, ini kalau nanti di Word dia ngeblok ya. Diginiin tuh ngeblok gitu. Sudah seperti terarsir ya. Gitu. Oke. Nah, ini kurang lebih Anda nanti fokusnya adalah di literatur review-nya. Ya, social culture adalah misalnya gitu ya. Nah, ini otomatis. Nah, nih, culture is not more important thing, culture is only one thing. Gitu ya, Costco bilang seperti itu. Di mana dia bercerita bahwa culture yang kuat itu harus yang bisa menghasilkan, menguntungkan, yang produktif ya, gitu. Terus menghindari dari budaya yang melemahkan, yaitu dari penelitian Tremblay. Nah, ini bisa diambil ya, Tremblay gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Jadi nanti jurnalnya itu diambil, masukkan di skripsi gitu ya, di Mendeley Anda. Atau Anda langsung lari ke Tremblay 2016, cari jurnalnya Tremblay yang dimasukkan ke Mendeley-nya. Bisa seperti itu. Gitu ya, tapi sambil dia tadi Tremblay 2016 judulnya apa sih gitu ya. Tuh, Tremblay 16 judulnya apa dulu? Oke, nah nanti otomatis ini udah biru. Ini udah mana Mendeley, Tremblay 2016 Cultural Difference. Oh ya. Nah ini kalau ini berarti biasanya kita cari di Google Scholar saja. Apakah ada gitu ya? Apakah dia ada si Tremblay ini? Ada kita bisa ambil jurnalnya.
Nah, caranya seperti itu teman-teman, karena bab 2 itu juga butuh waktu yang lumayan ya, karena setiap bab itu butuh proses, sehingga kalau tidak segera memulai itu akan Anda kesulitan sekali nanti ya. Tuh. Jadi perlu diingat baik-baik. Nah, ini oke, ini jurnalnya ya. Nah, ini jurnalnya ada. Nah, ini citasinya. Kalau menggunakan IPA manual, kita bisa seperti ini. Tapi ini tremblernya 2020 ya. Nah, artinya Anda masih menemukan yang terbaru kan. Gitu. Kalau trembler 2020, Anda harus ambil dulu di sini. Gitu ya. Papernya harus diambil, baru dimasukkan ke dalam Mendeley Desktop. Semisal nggak bisa download papernya gimana, Bu? Ya otomatis nanti masukkan secara manual ya. Berarti bukan papernya, bukan artikelnya yang Anda insertkan ya, melainkan yang Anda insertkan adalah manualnya, entry manual datanya saja gitu ya. Nah, seperti ini. Jurnalnya namanya apa, judul artikelnya apa, referensinya apa gitu ya, dan sebagainya. Jadi nanti add new-nya ini adalah add new bukan files tapi entry manually dari informasi atas artikelnya. Oke, begitu ya teman-teman, kurang lebih di bab 2 yang saya informasikan hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Silakan untuk independent study sendiri, mengutak-atik apabila ada waktu, luangkanlah waktu untuk nasib kalian sendiri ke depan ya. Karena yang saya jelaskan ini jelas banget akan berguna buat kalian sendiri, bukan buat saya, hanya untuk kalian sendiri. Nggak mungkin saya jelaskan sesuatu yang zong. Ya otomatis ini untuk kalian sendiri, bekal hidup kalian ke depan, memudahkan proses skripsi hingga pada akhirnya wisuda tepat waktu seperti yang diinginkan. Oke, amin. Oke, begitu saja teman-teman. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk terus semangat menyelesaikan beberapa tugas-tugas di perkuliahan ya. Oke, jaga kesehatan selalu. Selamat berakhir pekan. Sampai bertemu lagi minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.